Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Fadila, pendamping PKH Kecamatan Lempak Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini saya akan menampilkan simulasi pencegahan dan penanganan stunting modul 8 mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting sesi 13 pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat juga semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berkumpul kembali untuk melakukan pertemuan kelompok. Dan di pertemuan kelompok ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Masih ingat Ki materi yang dipelajari bulan lalu? Masih. Nah, apa itu? Mendukung pemanfaatan jamban sehat. Oh iya, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Oke, alhamdulillah masih diingat, Di. Nah, sebelum juga lanjut ke materi, saya mau bertanya dulu, kan kemarin ada dikasihkan Ki tabel janji diri. Atau masih ada tabelnya, Bu? Iya. Ya. Saya mau tanya, di tabel tersebut kan ada beberapa poin. Apakah sudah diterapkan semua di kehidupan tak sehari-hari? Sudah dilaksanakan? Jadi hari ini kita mau belajar tentang ini mendukung pemanfaatan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan penanganan stunting. Di sesi ini, sesi 13 pada modul 8, kita akan belajar tentang pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, di sesi ini, di sini ada 2 poinnya, Budi. Di langkah 1 itu kita melakukan identifikasi kemampuan diri dan keluarga. Di langkah kedua itu memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya ingin memberikan ibu-ibu tugas untuk hari ini. Jadi sebelumnya kita akan bentuk dulu kelompok. Jadi hari ini kita bentuk 3 kelompok saja. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mendiskusikan apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan stunting. Sudah diskusinya, Bu? Nah, tugasnya adalah menuliskan jenis kemampuan diri dan keluarga dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Silakan bacakan apa yang telah ditulis tentang kemampuan diri dan keluarga. Silakan. Yaitu mampu memasak makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawaban dari kelompok 2 yang pertama tadi, memasak makanan yang bergizi, itu adalah salah satu contoh kemampuan diri, ibu-ibu. Jadi jawaban kelompok 2 itu betul sekali. Karena betul, kita kasih dulu tepuk salut. Masih diingat gitu? Nah, oke, kita mulai. Tepuk salut. Salut. Jadi ibu-ibu sudah mengerti apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sudah paham ibu-ibu? Paham? Nah, kita tadi sudah belajar tentang potensi diri dan keluarga. Di sini ada tabel potensi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang pertama itu, apakah ibu sehat selama hamil? Sehat. Sehat ya? Ya. Oke, sehat. Kemudian yang kedua, apakah suami memberi dukungan selama ibu hamil? Ya. Nah, ada teman bici-bici tidak? Ya, oke. Yang ketiga, apakah suami terlibat dalam pengasuhan anak? Jujur. Ya. Terlibat. 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 Ya. Ya, yakin. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah anak mendapat ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Ya. Terus yang kelima, apakah asupan gizi anak sudah terpenuhi? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ah, ya. Ah, kemudian apakah anak termasuk yang bersih? Ya. Maksudnya, Ya kita bersih. ya bersih atau tidak? Ya. Ya, termasuk yang bersih, Dik. Oke. Kemudian yang ketujuh, apakah ibu dan bapak sudah memantau pengukuran tinggi badan dan berat badan anak setiap bulan? Ya. Nah, kalau serinjiki posyandu berarti Ya. penuhi Dik. Ya. Terus, apakah orang tua sudah membiasakan diri bermain bersama anak? Ya, kalau tidak sibuk, Dek. Nah, kemudian yang terakhir, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Ya. Contohnya, misalnya kalau ibu baru-baru melahirkan, suami misalnya membantu memasak, mencuci, ya. Oke. Nah, jadi ibu-ibu ini termasuk semua potensi diri yang ibu-ibu miliki dan keluarga sebagai bentuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya lingkungan sekitar. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang potensi, sekarang pemanfaatan sumber daya lingkungan sekitar. Nah, di sini ada mendiskusikan tentang potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Tugasnya ibu-ibu, gambarkan peta jenis sumber daya lingkungan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kelompok 1 itu lingkungan alam, kelompok 2 itu lingkungan sosial, kelompok 3 itu sumber daya manusia. Ya, oke. Sudah bagaimana? Sudah? Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu, Dik. Perwakilan kelompok 1 dulu. Oke, sudah. Ya, di sini Ki. Oke, jadi dimulai dulu dari kelompok 1, kelompok yang lain diperhatikan dulu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ya, perlihatkan gambarnya ke ibu-ibu yang lain. Nah, ini gambarnya kelompok 1. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana potensi lingkungan alam di sekitar rumah saya. Ini adalah rumah saya. Ya. Di samping rumah saya ada kebun Ya. yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Saya menanam sayuran dan buah-buahan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, jadi jenis sumber daya lingkungan yang tadi didapat oleh kelompok 1 yaitu di dekat rumahnya lingkungan alam, Dik. Lingkungan alam berupa kebun. Manfaatnya untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Jadi kelompok 1 tadi potensi alam yang dimiliki di sekitar lingkungannya adalah kebun. Nah, di kebunnya ditanami buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi jawaban dari setiap kelompok itu
adalah jawaban yang tepat sekali. Jadi saya rasa ibu-ibu sudah mengerti dan paham tentang sumber daya lingkungan. Jawaban semua kelompok adalah jawaban yang sangat tepat. Untuk itu kita beri apresiasi kepada kita semua dengan memberikan tepuk salut. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, ibu-ibu, jadi lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Hari ini saya rasa pertemuan kita tentang pembahasan modul 8 yaitu sesi 13 saya rasa cukup sampai di sini, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya ingin memberikan kertas kepada ibu-ibu. Selanjutnya ibu-ibu silakan menuliskan rencana janji diri yang akan ibu-ibu terapkan dan lakukan di rumah ibu-ibu masing-masing. Silakan. Janji diri yang telah ibu-ibu tulis tadi, silakan ibu-ibu bawa pulang dan tempel di rumahnya. Dan jangan cuma ditempel, harus dipraktekkan dan dilaksanakan. Bagaimana ibu-ibu, janji? Janji. Insya Allah. Oke. Ibu-ibu, kembali saya mengingatkan untuk ibu-ibu menggunakan sebaik-baiknya bantuan yang telah ibu-ibu terima. Manfaatkanlah bantuan yang ibu-ibu terima untuk pemenuhan gizi sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Jika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi pencegahan dan penanganan stunting, ibu-ibu dapat menanyakannya ke sumber-sumber daya manusia yang telah ibu-ibu tadi pelajari bersama, seperti tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, misalnya bidan dan lain-lain, dan juga kepada SDM PKH atau pendamping PKH. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu sudah mengerti? Atau ada yang ibu-ibu ingin tanyakan seputar pembelajaran yang tadi? Sudah mengerti. Sudah mengerti, alhamdulillah. Jadi selanjutnya ibu-ibu tinggal menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tentang pencegahan dan penanganan stunting, hal-hal apa saja yang dapat ibu-ibu lakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan stunting di rumah. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pencegahan dan penanganan stunting modul 8 sesi 13. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.